Baik, anak-anakku, tadi kita sudah sampai pada bagian benang sari merupakan alat kelamin jantan pada bunga dan putik sebagai alat kelamin betina pada bunga. Nah, itu tolong ditanamkan konsep yang matang pada ingatan kalian. Jadi, pada satu bunga, apabila terdapat benang sari dan putik dalam satu bunga, itu bunga disebut dengan bunga sempurna. Ya, bunga sempurna. Jadi bunga sempurna itu apabila ada satu putik dan benang sari dalam satu bunga. Itu bisa disebut dengan bunga sempurna. Atau selain bunga sempurna adalah bunga hermafrodit. Bunga hermafrodit itu ada dua alat kelamin pada satu bunga, disebut dengan hermafrodit atau bunga sempurna. Nah, berarti kalau ada bunga sempurna, lawannya pasti ada bunga yang betul, bunga tidak sempurna atau tak sempurna. Nah, bunga yang tidak sempurna bagaimana, Pak? Fungsi dari bunga adalah sebagai alat perkembangbiakan. Berarti kalau ada bunga sempurna, ada bunga tidak sempurna, itu berarti ada dua macam bunga nanti. Satu adalah bunga jantan. Jantan berarti lawan dari bunga jantan pasti ada bunga bunga betina. Berarti nanti letak benang sari dan putik ini letaknya itu berbeda bunga. Jadi ada satu bunga yang khusus letaknya sebagai letak putik, ada bunga satu yang khusus terletaknya sebuah benang sari. Nah, ini nanti contohnya bunga yang tidak sempurna, ada bunga jantan, ada bunga betina. Itu nanti ada di salah satu contohnya adalah di ini bunga cemara. Nah, bunga cemara nanti kalian bisa buka-buka buku atau kalian bisa menggunakan gadget kalian, browsing, mencari di internet. Nah, bunga jantan pada cemara itu bagaimana bentuknya, lalu bunga betina pada cemara itu bagaimana bentuknya, lalu kalian cari lagi sumber-sumber yang lain yang termasuk bunga tidak sempurna itu apa saja selain dari cemara. Silahkan kembangkan diri kalian. Walaupun kita terbatas, tidak bisa bertatap muka di sekolah, artinya kalian harus lebih mandiri, lebih survive lagi. Kalian harus tidak mengandalkan informasi yang berasal dari Pak Toha sebagai guru kelas. Silahkan kalian kembangkan diri kalian, gunakan yang ada dalam genggaman kalian, handphone yang sudah canggih-canggih sekarang ini untuk kalian sebagai media belajar. Oke, anak-anakku. Baik, anak-anak. Jadi tadi ada dua jenis bunga, dua jenis bunga, yaitu bunga sempurna atau disebut hermafrodit dan bunga tidak sempurna. Bunga tidak sempurna pasti ada bunga jantan dan ada bunga betina. Itu. Oke, anak-anakku, kita kembali ke proses generatif atau kawin. Nah, bagaimana tumbuhan itu bisa melaksanakan perkawinan? Artinya, bagaimana bunga jantan bisa bertemu dengan bunga betina? Nah, proses perkawinan atau proses generatif pada bunga atau tumbuhan itu melalui dua tahap. Yang satu adalah tahap penyerbukan. Ya, ini nanti akan kita bahas tuntas. Penyerbukan. Setelah itu tahap tahap nomor 1. Yang nomor 2 adalah pembuahan.
Jadi penyerbukan dan pembuahan itu merupakan hal yang berbeda, dan tidak mungkin ada pembuahan sebelum terjadi penyerbukan. Urutannya seperti ini: penyerbukan terlebih dahulu, baru terjadi pembuahan. Tolong ya anak-anak diingat. Jadi melalui penyerbukan terlebih dahulu, baru terjadi pembuahan. Ya. Penyerbukan, apa sih penyerbukan itu? Oke, kita lanjutkan penjelasannya. Penyerbukan itu adalah proses. Ya, proses siapa? Tadi ingat alat kelamin jantan siapa namanya? Benang sari. Yang betina adalah putik. Ya. Jadi penyerbukan adalah proses menempelnya benang sari pada kepala putik. Ya, jadi diingat-ingat, penyerbukan adalah proses menempelnya benang sari pada kepala putik. Oke, silahkan sambil dicatat. Yang kedua adalah pembuahan. Apa pembuahan? Ya, sama. Karena pada dasarnya perkawinan adalah generatif, itu adalah sebagai sebuah proses. Jadi sama, penyerbukan adalah proses, pembuahan pun itu juga namanya proses. Proses. Oke, kalau tadi adalah proses penyerbukan adalah proses benang sari, menempelnya benang sari pada putik atau kepala putik. Yang kedua adalah pembuahan adalah proses bertemu Oke, di dalam sel benang sari itu terdapat namanya sel kelamin jantan atau betina? Benang sari. Ya, jantan. Kalau putik adalah sel kelamin betina, kelamin betina. Ya, jadi kalau pembuahan adalah proses bertemunya sel kelamin jantan yang ada dalam benang sari dengan sel kelamin betina yang ada dalam putik. Nah, setelah proses bertemu atau pembuahan, ingat tadi adalah bunga, ini masih berada dalam proses bunga. Setelah terjadi pembuahan, itu nanti akan menjadi seperti ini ya. Apa ini anak-anak? Iya, ibaratnya ini adalah sebuah buah. Nah, ini Pak Toh gambarnya buah mangga. Kalau tumbuhannya mangga, ya menjadi buah karena hasil dari pembuahan. Tapi poinnya bukan pada kata buahnya ini. Di dalam buah tersebut ada namanya apa? Iya, inilah yang menjadi hasil dari pembuahan. Yaitu ada biji. Biji itu nanti yang akan ditanam menjadi tumbuhan baru. Bisa ditanam, bisa jatuh ke tanah sendiri tanpa ditanam oleh manusia, sudah bisa tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Ingat, konsep tadi adalah berkembang. Berkembang itu adalah dari jumlah yang sedikit menjadi jumlah yang banyak. Sedikit menjadi banyak. Dan berkembang. Bayangkan aja, satu pohon mangga, pernah nggak kalian menghitung ada berapa buah mangganya? Di dalam satu buah mangga ada satu biji. Ya, itu lihat, satu pohon mangga menghasilkan misalkan 100 buah. Di dalam 100 buah terdapat 100 biji. Berarti satu kali pembuahan, satu kali berbuah, pohon mangga sudah bisa menghasilkan 100
tumbuhan mangga yang masih kecil dari biji-bijinya yang bisa ditanam. Jadi seperti itu anak-anak, berkembang adalah dari sedikit menjadi banyak. Proses yang kita bahas tadi adalah perkembangbiakan secara generatif atau kawin. Nah, seperti ini. Kawin atau generatif melalui 2 tahap. 1, penyerbukan. Yang kedua adalah pembuahan. Penyerbukan adalah proses bertemunya benang sari atau menempelnya benang sari pada kepala butik. Sedangkan pembuahan adalah proses bertemunya sel kelamin jantan yang ada pada benang sari dengan sel kelamin betina yang ada pada butik. Hasil dari pembuahan adalah menjadi buah atau langsung menjadi biji, karena di dalam buah itu ada bijinya. Sedangkan ada tumbuhan tertentu yang tidak menghasilkan buah, melainkan langsung menjadi biji. Ada yang tahu? Contohnya apa? Iya, yang kalian makan setiap hari itu apa? Nasi. Nasi adalah dari beras. Beras dari padi. Iya. Padi itu langsung biji, tidak ada buahnya. Lagi kacang, kedelai, kacang hijau, kacang tanah. Itu tidak ada buahnya. Jangan sampai kalau kamu di pasar mau beli kacang hijau 1 kilo, kamu bilang pada pedagangnya, "Bu, Pak, beli buah kacang hijau 1 kilo." Nggak bakal kamu ya, tidak bakal dilayani oleh pedagangnya. Ya, karena padi, kacang itu tidak ada buahnya, melainkan langsung menjadi biji. Itu ya anak-anak. Jadi hasil dari pembuahan adalah menjadi biji. Biji ini nanti yang akan menjadi biji akan menjadi masih calon individu. Nah, individu itu siapa? Ya, tumbuhan. Calon individu atau tumbuhan baru. Ya, biji menjadi calon individu baru.